让本王见识见识。如此甚，开！教主只需以圣珠之力。 真火吗？有点意。阴阳神盘，你终于忍不住了吗？永年，原来是为此。哼，凭什么应接 ？Hello guys, welcome back to Gadia Universe. Kita melanjutkan Donghua The Emperor of Realms atau Wan Jie Zhe nih. Udah pada kepo kan? Nah jadi di part 88 hari ini kita semua bakal melihat Yunfei dan Wu Chen pergi ke tempat terlarang klan Tuan mencari senjata suci. Tetapi tiba-tiba ada seorang pengkhianat yang muncul di sana guys. Kira-kira siapakah pengkhianat tersebut? Penasaran kan kalian kan? Mari kita review sedikit dulu untuk part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Yunfei dan teman-temannya sudah sampai ke Yanzhou Villa Pegunungan Tuan. Mereka melihat kalau kota ini sudah hancur lebur dan tidak berpenghuni. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan yang cukup besar dari jalan belakang. Sehingga mereka pun menuju ke sana untuk dicek. Yang ternyata di sana ada seseorang yang bernama Tuan Yunnian. Dia itu sedang bertarung dengan pasukan ras asing atau anak buahnya Wu Jie. Terlihat jelas pasukannya itu sangat kuat membuat Yunnian kewalahan sampai tertangkap. Untungnya Yunfei datang tepat waktu dan membantunya. Semua serangan mereka berhasil dihancurkan oleh Yunfei dan dihabisi. Teman-temannya dibantai, salah satu orang pun langsung lari terbirit-birit. Tetapi Yunfei tidak membiarkan hal itu, langsung memasukkannya ke dalam tungku ungu ilahi. Setelah itu Yunnian berterima kasih. Penasaran sebenarnya siapakah mereka ini guys? Wu Chen memperkenalkan dirinya membuat Yunnian terkejut karena ternyata Wu Chen adalah tuan mudanya guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu Tuan Yunnian memperkenalkan diri yang berasal dari Gunung Siling, membuat Yunfei menjadi kepo nih. Kenapa dia panggil Wu Chen sebagai tuan muda coba? Dia menjelaskan kalau leluhur keluarga Tuan sudah menjadi pelindung Buddha kuno dari generasi ke generasi sejak perang kuno terjadi. Mereka melakukan hal itu untuk menunggu kelahiran anak Buddha yang akan mengubah dunia guys. Tetapi 18 tahun yang lalu akhirnya sepasang anak kembar sudah lahir. Yang ternyata sepasang anak kembar itu adalah Wu Chen beserta kakaknya Wu Jie. Tetapi sayang kesenangan mereka hanya terjadi sesaat. Ketika ras asing mengetahui kelahiran dua anak kembar tersebut, mereka langsung datang dan menyerang semua orang guys. Karena mereka terlalu kuat, akhirnya Wu Jie berhasil direbut oleh ras asing. Entah apa yang diperbuat oleh ras asing tersebut, sampai sekarang mereka membuat Wu Jie untuk memburu keturunan Tuan yang selamat. Tentu mendengar cerita tersebut, Sui percaya guys. Tetapi dia juga curiga nih. Kenapa si Tuan Yunnian berada di Villa Gunung Tuan? Padahal kan kalau menurut ceritanya, para ras asing itu selalu mengincar keturunannya keluarga Tuan kan? Nah, itu sungguh aneh. Jadi bisa aja si Tuan Yunnian berbohong akan identitasnya guys. Benar juga perkataan Sui ya. Klannya sedang diincar tetapi kok dia bisa seenaknya pergi ke sana kemari. Yang ternyata kedatangan Tuan Yunnian ke sini memiliki tujuan memberikan penghormatan ulang tahun kepada teman lamanya yang sudah tumbang alias meninggoy. Tapi di satu sisi, dia juga nggak menghalangi Yunfei dan teman-temannya kalau semisal pengen curiga kepada dia guys, karena tidak memiliki rencana identitas. Yunfei mendengar hal itu, dia langsung mengeluarkan tungku ungu ilahi
mengeluarkan pasukan ras asing yang tadi dia tangkap. 怕老朽拿出身份名牌，日乃故人生辰。原来如此，可既然一族 Tidak lupa dia juga menggunakan jarum jiwa miliknya untuk melihat ingatan dari pasukan ini, yang ternyata dia ingin mencari bukti dari identitasnya Tuan Yongnian. Di sini mereka melihat kalau pasukan itu ternyata juga sedang mengincar senjata suci. Karena mereka tidak bisa membukanya, mereka pun berniat untuk menangkap semua anggota keluarga Tuan yang tersisa, guys. Pada saat mereka datang ke Villa Gunung Tuan, mereka melihat Tuan Yongnian sedang berziarah ke makam temannya. Karena perkataannya benar, Sui meminta maaf atas penuduhannya yang sudah salah tadi. Nasib untung Tuan Yongnian memaafkannya karena dia juga ngerti, guys. Memang sekarang itu harus berhati-hati, terutama kepada orang asing. Setelah itu Wu Chen penasaran gimana caranya menghentikan ras asing tersebut. Tapi Tuan Yongnian juga nggak yakin kalau ras asing itu bisa dihabisi. Soalnya mereka sangat kuat dan berhasil mempelajari teknik suci. Tapi karena Wu Chen sudah bertekad bulat, dia pun memberikan informasi penting. Kemungkinan ras asing itu bisa dikalahkan menggunakan senjata suci klan. Mendengar itu Yunfei mulai bingung, guys. Ternyata kalungnya Wu Chen itu bukanlah senjata suci klan Tuan. Yang ternyata senjata suci klan Tuan itu masih berada di daerah terlarang. Nah, di sanalah senjata suci disegel menggunakan kekuatan kuno yang kuatnya bukan main. Saking kuatnya bahkan ras asing pun nggak bisa menghancurkan segel tersebut. Jelas mendengar hal itu, sang naga langit pun muncul dan memintanya untuk memantarkan Yunfei beserta teman-temannya ke sana, guys. Karena dia sendiri penasaran nih, sebenarnya senjata suci macam apa yang tersimpan di dalam sana, ya kan? Tuan Yongnian menanyakan apakah sekarang mutiara suci ada di tangannya Wu Chen. Soalnya untuk membuka tempat terlarang itu membutuhkan bantuan mutiara suci dan keturunan langsung dari klan Tuan, guys. Gak mau buang-buang waktu, mereka pun langsung pergi ke sana. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke depan tempat terlarang. Dan benar aja tuh, di sana sudah ada sebuah formasi segel yang sangat kuat melindunginya, guys. Apalagi ada juga dua patung di depan pintu masuk yang hidup menjaga tempat terlarang tersebut. Yongnian langsung mengeluarkan token klan Tuan untuk membuka formasi kuat ini dan menenangkan patung-patung itu. Setelah segel itu berhasil dibuka, dia pun menyuruh Wu Chen untuk menggunakan mutiara suci membuka pintu masuk tempat terlarang. Wu Chen menurutinya dan menyiram pintu itu dengan mutiara suci. Semua perkataan dari Tuan Yongnian itu benar, guys. Pada akhirnya, pintu masuk pun terbuka lebar. Mereka langsung masuk ke dalam bersama-sama dong. Sesampainya di dalam, sang naga langit pun ketakutan karena di sekeliling mereka itu terdapat api jiwa. Dijelaskan juga, api jiwa ini bisa membakar jiwa seseorang yang terkena api tersebut hingga meninggoy. Membuat Yunfei menjadi semakin kepo nih akan senjata suci. Soalnya di depan pintu masuk aja, dia tuh udah dilindungi oleh api jiwa yang legendaris. Gak lama dari itu, mereka pun sampai ke sebuah gedung yang ada di sana. Tanpa pikir panjang, Yunfei, Sui, dan Wu Chen itu langsung masuk ke dalam, guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di hadapan mereka ada sebuah cangkir emas yang mengeluarkan kekuatannya dan menyerang.
真火吗？有点意思。 Nasib untung Yung Fei dan Wu Chen dengan sigap membentuk pelindung menahan serangan tersebut. Kalau semisal serangan ini tidak ditahan, maka dipastikan Sui Yi bakal meninggoy. Sanaga Langit muncul menjelaskan kalau cangkir itu adalah senjata suci, yaitu cangkir kaca guys. Tapi tiba-tiba ada sebuah jaring yang sangat besar menangkap mereka bertiga. Apalagi jaring itu bukanlah jaring biasa, bahkan diselimuti oleh api jiwa. Sui Yi menggunakan tapak esnya mencoba menghancurkan jaring tersebut. Apalagi Yung Fei juga melancarkan cakra emas miliknya berusaha menghancurkannya juga. Tetapi sayang, kedua kekuatan mereka itu tidak cukup untuk menghancurkan jaring besar tersebut. Yang dimana itu membuat si naga langit panik karena ini adalah api jiwa. Yin Yang Shen Pan. Wu Chen mengeluarkan mutiara suci mencoba menyedap sang api jiwa. Tetapi sayang, jaring ini terlalu besar, tidak bisa dilepaskan guys. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang muncul, tidak menyangka kalau mutiara suci itu bisa menyerap api jiwa guys. Wah, yang ternyata itu adalah Tuan Yonian. Xiao Hui yang berada di sana bingung dong. Kenapa kakeknya menyerang Tuan Muda Wu Chen coba? Yang ternyata si Tuan Yongnian itu tidak terima generasinya melawan langit. Dan Wu Chen datang tiba-tiba ingin mengambil senjata suci seenaknya. Mendengar itu Yung Fei menjadi mengerti guys. Kenapa si Yongnian bekerja sama dengan ras asing. Membuat Yongnian terkejut karena ternyata Yung Fei mengetahuinya guys. Wadidaw, ternyata mereka sedang melawan seorang pengkhianat. Wah, tidak menyangka ya, bisa gawat nih sama si Yongnian kalau sampai dia memanggil Wu Cue beserta ras asing yang sangat kuat untuk menangkap Wu Chen. 终于忍不住了吗？有年，原来是为此。 Penasaran kan? Jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler part 89 mendatang yang bakal lagi nanti. Pada intinya nanti kita semua bakal melihat Yung Fei yang akan bertarung sengit melawan Tuan Yongnian. Tetapi Tuan Yongnian sangat bingung, tidak pernah menyangka bocah segede Yung Fei itu bisa sekuat ini ya. Si naga langit muncul menjelaskan kalau Yung Fei sebenarnya anak dewa, jadi nggak bakal bisa dikalahkan dengan mudah nih. Membuat Yongnian semakin murka dong, mengumpulkan kekuatan ingin menggunakan api jiwa. Tapi sayang telinya itu digagalkan oleh Yung Fei menggunakan mata dewa. Apalagi Yung Fei bisa langsung menyerang, membantai Tuan Yongnian di tempat. Wadidaw, satu episode auto kebantai guys. Apakah bala bantuan ras asing bakalan datang beserta Wu Cue? Penasaran kan? Kita tunggu lagi di part 89 Wan Jie Zhechun yang bakal rilis lagi di minggu depan ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.